Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi pada kesempatan ini. Kita coba akan membahas terkait tentang rencana kinerja yang akan kita input dalam sistem SKP. Yang mana sekarang untuk seluruh ASN Pemprov DKI Jakarta fokus untuk penginputan rencana kinerja ke dalam sistem SKP. Nah, yang pertama dulu mungkin kita akan refresh, kita harus mengetahui apa itu rencana kinerja. Nah, jadi rencana kinerja itu adalah sesuatu yang diperjanjikan atau direncanakan, di planning oleh tiap-tiap ASN untuk dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan terhadap seorang ASN terhadap pimpinannya dalam pelaksanaan proses tugas dalam kegiatan sehari-harinya. Nah, dalam rencana kinerja itu terdapat beberapa indikator. Nah, indikator yang terdapat dalam rencana kinerja tersebut antara lain yang pertama adalah perkin atau perjanjian kinerja, yang mana untuk tiap pejabat itu sudah menginput perjanjian kinerja ke dalam sistem e-Sakip. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah kayak indikator KSD. KSD adalah kegiatan strategis daerah, yang mana kita dapat turunan dari KSD Wali Kota Jakarta Selatan sebanyak ada 10 KSD yang diturunkan ke eselon 3 dan eselon 4 serta pelaksana dalam proses pelaksanaan KSD tersebut. Nah, selanjutnya juga ada indikator scorecard. Indikator scorecard itu adalah untuk penilaian lurah dan camat. Jadi dalam indikator scorecard untuk kelurahan dan kecamatan itu terdapat 5 item ya untuk indikator scorecard. Yang antara lain yang pertama itu adalah terkait dengan target penerimaan SPPT PBB, target untuk pembentukan bank sampah, target untuk pembangunan drainase vertikal, target untuk pendataan aset atau pemeliharaan sarana umum, dan target SKLM survei kepuasan layanan masyarakat atau objek survei. Itu ada 5 item. Jadi seragam untuk kelurahan kecamatan se-DKI Jakarta. Itu penyeragaman dari Biro Pemerintahan. Dan selain itu juga ada indikator tupoksi struktural, yang mana tupoksi struktural itu mengambil dari Pergub 152. Nah, jadi ada 4 item itu yang terdapat dalam rencana kinerja. Jadi kita harus tahu item-item apa saja yang terdapat di dalam rencana kinerja tersebut. Nah, selanjutnya kita coba akan membahas alur penginputan rencana kinerja ke dalam sistem SKP. Mungkin sudah berapa kali sosialisasi dan ada tahap latihan, dan saat ini kita menginput langsung ke dalam sistem pegawai.jakarta.go.id. Nah, mungkin yang pertama ini kita bahas terkait dengan jabatan nomenklatur yang berubah dan mutasi. Nomenklatur yang berubah itu terkait dengan Pergub 152. Untuk di kecamatan itu ada 4 jabatan. Yang pertama adalah Kasih Pemerintahan, yang kedua Kasih Ekbang, yang ketiga adalah Kasubag Program Anggaran, dan yang keempat adalah Kasubag Umum. Jadi ada 4 jabatan. Ini yang nomenklaturnya berubah, dan di tanggal 14 Januari itu mendapatkan SK atau dilantik. Dan untuk kelurahan sendiri adalah Kasih Pemerintahan dan Kasih Ekbang. Jadi ada 2 jabatan di kelurahan. Sedangkan untuk di sekretariat kota sendiri itu ada beberapa subag yang berubah nama Kasubag, di bagian Kesra, di bagian perekonomian, dan di bagian keuangan. Jadi ada perubahan itu, jadi menyebabkan sehingga harus membuat 2 kali SKP. Nah, jadi jangan khawatir, kita coba dulu tahapan-tahapannya. Untuk SKP yang pertama itu dibuat khusus buat jabatan nomenklatur yang berubah adalah yang diinput dengan simbol tanpa referensi. Dengan simbol tanpa referensi yang diisi adalah tupoksi. Bisa diambil dari Pergub 152. Lanjut pengukuran sampai dengan tanggal 14 Januari tanggal pelantikan, dan atasan mengisi realisasi pengukuran dan menilai serta sampai ke tahapan catatan perilaku sehingga mutasi selesai. Nah, sedangkan untuk jabatan yang mutasi seperti contoh misalnya lurah atau sekel yang mutasi di tanggal 14 Januari itu menginputnya dengan format rentgen yang dibuat. Jadi ada perkin, ada scorecard, ada tupoksi. Jadi itu yang khusus yang mutasi, tapi namanya atau nomenklatur tidak berubah seperti itu. Jadi sama seperti yang lain. Nah, setelah tahapan itu
mutasi selesai masuk ke SKP kedua. Nah di SKP kedua ini baru yang dimasukkan atau yang diinput adalah ranking yang dibuat, yang item-item yang tadi, yang ada perkin, ada tupoksi, ada KSD ataupun scorecard. Nah, itu dibuat dan dikirim ke atasan. Dibuat di tanggal 15 Januari bagi yang mutasi, sedangkan bagi yang tidak mutasi dibuat awal Januari, yaitu tanggal 1 Januari sampai tanggal 31 Desember. Itu bagi yang tidak mutasi. Nah, itu dibuat dan dikirim ke atasan. Atasan validasi, selesai untuk input di SKP-nya. Nah, selanjutnya kita masuk sistem kedua, yaitu sistem ETPP. Setelah input di SKP selesai, kita bisa lihat lagi di sistem ETPP di akun kita masing-masing. Nah, itu bisa kita lihat ada di situ rencana kinerja. Jadi bisa diklik, dilihat rencana kinerja yang kita input di SKP itu muncul di sistem ETPP. Langsung kita breakdown per triwulan untuk target-target yang kita sudah tentukan di dalam ranking tersebut. Kita breakdown per triwulan. Sedangkan untuk input di SKP sendiri, kita inputnya untuk waktu 1 bulan, 12 bulan ya untuk input di SKP. Karena SKP itu adalah sasaran kerja pegawai untuk 1 tahun. Jadi waktu pelaksanaannya adalah 12 bulan. Walaupun targetnya nanti ada di triwulan 3 atau di triwulan 2 seperti itu. Nah, untuk membreakdownnya di sistem ETPP. Nah, kita masuk ke dalam ranking rencana kinerja di ETPP, kita klik dan di situ kita bisa langsung breakdown per triwulan. Nah, kita tentukan atau masukkan target-target yang sudah kita tentukan di tiap triwulan, di triwulan 1, 2, 3 maupun 4. Mungkin kalau kaitan dengan scorecard itu bisa dimasukkan targetnya di triwulan 3 dan 4. Karena untuk triwulan 1, 2-nya sudah selesai. Jadi kita inputnya di triwulan 3 dan 4 dari 5 indikator scorecard yang tadi kita bahas. Seperti itu. Selesai untuk penginputan targetnya, kita klik simpan. Dari situ baru atasan buka lagi di akun ETPP-nya, dia langsung verifikasi rencana kinerja bawahannya. Jadi diperiksa lagi, kalau sudah tidak ada yang salah, langsung diklik verifikasi di bawah. Nah, setelah dari itu masing-masing ASN bisa melihat di akunnya masing-masing untuk SKP-nya sudah muncul di ETPP. Di situ masuknya dalam kategori aktivitas utama SKP itu. Itulah yang nanti akan kita input sampai dengan akhir tahun. Nah, itu mungkin alur untuk penginputan ranking ke dalam sistem SKP dan ETPP. Nah, kaitan beberapa hari ke belakang banyak temuan atau kendala yang dihadapi dari kelurahan dan kecamatan. Mungkin salah satunya itu adalah kaitan dengan pejabat yang pensiun di bulan Maret April. Jadi bagaimana dengan pejabat yang pensiun di bulan Maret April untuk validasi bawahannya. Nah, kaitan itu kan SKP itu diinput di awal tahun di tanggal 1 Januari. Berarti validasinya itu di awal tahun. Mungkin di awal tahun itu di tanggal 1 Januari pejabat yang pensiun di bulan Maret, April ataupun bulan Mei itu masih aktif. Jadi nanti validasinya tetap melalui akun atasannya seperti itu. Itu salah satu temuan. Nah, terus juga ada beberapa jabatan yang nomenklatur berubah, dia seperti perkinnya tidak muncul atau tupoksinya tidak muncul, itu bisa disampaikan ke bagian KKPP. Mungkin ada contoh seperti di Pesanggerahan untuk Kasubag program anggarannya tidak muncul, jadi yang muncul itu masih jabatan lamanya, Kasubag Perencanaan dan Anggaran. Nah, itu sudah disampaikan ke Kominfo kaitan dengan tarikan data untuk jabatan barunya. Mungkin besok bisa dicoba. Nah, kaitan itu dengan penyusunan ranking dan penginputan SKP, bahwa kita untuk penginputan ranking ke dalam sistem SKP ini mendapat perpanjangan waktu ya, jadi sampai dengan tanggal 11 September. Sekarang ini akhir Agustus, jadi masih ada waktu 11 hari untuk kita cek lagi ranking kita yang akan input apakah sudah yakin benar, kita periksa lagi dan kita cek kembali. Kalau memang sudah yakin bisa dikirim dan diproses input dalam SKP. Namun bagi yang sudah terlanjur kirim dan ada salah input bisa di reset. Jadi bisa di reset, nanti disampaikan ke Suban Kepegawaian atau ke BKD atau bisa melalui bagian KKPP. Nanti akan difasilitasi untuk dikomunikasikan ke Suban Kepegawaian atau BKD untuk terkait reset bagi yang salah input.
Jadi jangan khawatir. Nah, jadi dengan kaitan ini kita harapkan penginputan rentgen ke dalam SKP ini benar-benar maksimal, karena ini terkait dengan kinerja masing-masing ASN dan besaran TPP yang akan diterima. Jadi benar-benar sudah bisa digambarkan dan bisa tercapai untuk rentgen yang dibuat. Nah, seperti itu. Semoga dengan adanya tutorial ini bisa membantu menambah wawasan khususnya bagi ASN wilayah Jakarta Selatan dalam penginputan rentgen ke dalam SKP. Jadi jika ada pertanyaan atau kendala bisa disampaikan melalui bagian KKPP. Nanti akan kita fasilitasi, kita koordinasikan untuk kita carikan solusi untuk kaitan kendala yang ditemukan dalam penginputan tersebut. Jadi tetap semangat untuk ASN wilayah Jakarta Selatan. Mari kita input rentgennya dalam SKP dengan maksimal dan benar. Jadi hasilnya nanti juga maksimal bagi kinerja kita. Salam kompak untuk Jaksel, Jaksel kompak. Oke.